Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gana Putra Irsal dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan, dan sebelah saya ada Muhammad Aikal Mahmud dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan, dan narasumber kami Abang Hilman dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, jadi kami di sini akan bertanya-tanya sedikit sama Bang Hilman tentang bagaimana penulisan skripsi, penyusunan, dan lain-lain lah pokoknya tentang skripsi. Yang dimana ini sebagai tugas bahasa Indonesia kami. Abang Hilman, Ya, jadi itu apa latar belakang masalah yang ngedorong abang ini buat ngelakuin penelitian ini bang? Terus tuh boleh nggak nih abang ceritain dari judul skripsi abang ini? oke. Jadi sebelum saya mengambil judul pendidikan saya sebelumnya itu memberikan sinopsis kepada dosen pembimbing satu saya dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak almarhum Prof. Helmudin sama Pak Sapril. Mereka menyetujui saya mengambil penelitian di daerah Samarinda Seberang, khususnya kelompok pengolah dan pemasar perikanan. Nah, selanjutnya saya mengambil lokasi tersebut. Mengapa mengambil di sana? Karena saya melihat di daerah Samarinda Seberang, khususnya di Poklaksar, PB Jaya Padelo, belum pernah mendapatkan apa sih ini kelayakan usahanya, apakah berhasil dari jangka panjang, dan bagaimana strategi pemasarannya mereka ini berjalan lancar atau tidak. Jadi saya mengambil tempat tersebut dan melihat tempatnya memang ibunya bilang itu tidak ada mahasiswa yang pernah meneliti tempat tersebut. Jadi saya tanyakan lagi kepada ibunya, pernah dianalisis nggak sih usahanya mereka? Ternyata tidak. Bagaimana bentuk strategi pemasaran mereka juga nggak jelas, belum tahu apa-apa mereka. Jadi saya ambil dengan bentuk analisis kelayakan usaha yang melihat apakah ini menguntungkan atau tidak, dengan metode yang saya ambil itu metodenya yaitu perbandingan penerimaan biaya atau RCR, break even point atau BEP dalam bentuk produksi, BEP harga, dan BEP penjualan, dan juga payback period dan return of inversion atau ROI. Dan juga saya melihat apakah mereka memiliki strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran bauran, yaitu 7P, yaitu produk, purchase, price, promotion, dan people, passion, and fences. Nah, jadi saya mengambil itu. Jadi saya khususkan menjadi satu, yaitu analisis kelayakan usaha dan strategi pemasaran amplang ikan bandeng Canos kelompok pengolah dan pemasar PB Jaya Padelo, Kelurahan Baka Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Oh, jadi gitu ya bang ceritanya ya. Ya, Terus itu dalam menulis skripsi bang, ya. apa abang pernah ngalamin kesulitan untuk menentukan yang mana subjek, objek? Bisa nggak abang kasih contohnya? Nah, kemarin sebelum saya menyusun ini pasti saya melakukan apa namanya ya, bimbingan ke dosen 1 dan 2 saya. Saya bertanya, apakah ini sudah baik Pak untuk dilanjutkan untuk melakukan seminar? Ternyata ada yang salah di dalam penulisan judul contohnya. Sebenarnya ini salah yang kemarin. Diperbaiki lagi sama dosen pembimbing 1 saya. Jadi sesuai dengan apa yang mau diteliti dari subjek dan objeknya. Nah, yang subjeknya itu adalah pokolaksarnya, dan objeknya itu adalah kelayakan usahanya dan strategi pemasarannya untuk pengolah amplang ikan bandeng gitu. Jadi di situ susahnya bang. Ya, kemarin situ susahnya. Dari abang nih, skripsinya menggunakan pola paragraf apa? Yang saya pakai di dalam latar belakang, khususnya di bab 1 ya, pendahuluan, memakai pola paragraf deduktif, yang dimana dia membentuk segitiga terbalik.
dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Nah, mengapa bisa begitu? Karena saya lihat di judul terdahulu saya yang saya masukkan di dalam skripsi ini memakai tersebut itu juga bentuk pola deduktif, dan gimana pernyataan umumnya ini cuma lingkup luas yang membahas tentang apa sih itu polaksar, apa itu analisis kelayakan usaha, apa itu strategi pemasaran, yang itulah latar belakang masalah yang saya ambil di Polaksar Feby Jaya Padelo. Jadi di situ jadi pernyataan khusus, jadi tujuan dari skripsi saya gitu. Oke. Untuk kendala abang sendiri nih saat menyusun skripsi apa saja? Kendala sih nggak banyak sebenarnya. Yang banyak itu cuma masalah waktu. Manajemen waktu saya yang kurang gitu aja sih, kurang. Kayak bagaimana manajemen waktu yang untuk yang prioritas yang mana gitu. Kayak ada waktu kerja yang saya ini, waktu kerja saya ada untuk waktu keluarga dan juga untuk teman. Jadi ya terbagi-bagi, tapi kita belajar untuk manajemen waktu yang mana prioritas untuk saat ini gitu sih. Prioritas waktu aja sih kendalanya. Kalau hubungan dengan dosen gimana bang? Hubungan sama dosen baik aja. Untuk membimbing saya itu baik. Dia memberikan arahan, masukan terhadap judul ini sampai penulisan sampai bagian kuesioner saya. Jadi dibantu sampai awal sampai akhir. Gitu. Kan dosen pembimbing abang ini kan yang pertama Prof Helmi ya? Ya. Itu kan beliau sekarang udah nggak ada. Ya. Itu ada yang gantikan gak bang? Atau satu aja? Pas beliau wafat, di situ langsung diganti dosen pembimbing saya yaitu Pak Said. Oh Pak saya. Ya, Pak Said. Iya. Dalam pengalaman abang ya, Ya. waktu bimbingan dengan dosen, Ya. adakah waktu bimbingan itu dosennya kan ngoreksi ya? Ya, pas kuliah. Nah ada bagian kalimat atau paragraf yang abang belajar dari sesuatu dari situ? Ada pas saya bimbingan pertama lah sama almarhum Pak Prof itu ya, ada yang dikoreksi di kalimat kata penghubung, yang harusnya kata penghubung tuh nggak boleh di bagian awal, saya pakai di bagian awal, jadi dikoreksi, dicoret, jadi nggak boleh dipasang di bagian awal. Dan juga setiap ada kata bahasa Inggris itu harus dimiringkan. Iya Dimiringkan. Terus ada kata yang kayak salah satu kan salah satu ini kan ada dua kata itu, salah dan satu. Di saya itu awalnya itu dipisah, Oh dan harusnya itu digabung. iya kak. Nah itu dikoreksi jadi sama Pak Prof Helmi. Di situ aja sih dikoreksinya dari kalimat-kalimat itu. Kalau soal paragraf aman aja, karena di dalam pedoman skripsi yang kita ikuti sudah jelas di situ ada aturan-aturannya. Jadi ya ada koreksi sih kalau soal paragraf, yang dikoreksi itu cuma satu kalimat, satu kata gitu. Gitu. Berarti betul-betul nggak boleh sembarangan. Dia nggak boleh sembarangan. Jelas sudah dia di dalam pedoman skripsi itu jelas. Kayak apa ya? Ada spasi-spasinya, ada subtemanya itu berapa spasi, subtema atas berapa apa sebagai spasi. Dia ada jarak-jaraknya, dia ada space-nya. Gitu. Lalu tanya terakhir nih bang, Ya. dari pandangan Bang Hilman nih, Ya. mengenai peran dari bahasa Indonesia dalam penulisan skripsi. Peran bahasa Indonesia itu sangat penting lah dalam penyusunan skripsi. Khususnya bukan saya aja, ke seluruh mahasiswa di Indonesia itu peran bahasa Indonesia itu sangat penting. Karena misalnya kita ndak mengikuti bahasa Indonesia yang benar, jadi nanti agak rancu di dalam penulisan skripsi tersebut. Yang aku bilang tadi salah satunya itu kayak kata salah satu aja kan bisa salah karena bisa disalahartikan
Iya. Bisa dipisah atau nggak dipisah tuh salah artinya, beda artinya. Kayak kata penghubung yang di awal juga perbedaannya itu beda sama yang kata hubung yang di tengah. Pas di tengah kalimat lebih nyaman dibaca ketika di tengah itu kata hubung daripada di depan kata hubungnya itu. Jadi penting lah peran bahasa Indonesia di dalam penyusunan skripsi itu. Nah, jadi itu tadi hasil dari wawancara kami. Siap. Terima kasih banyak Bang Hilman karena udah meluangkan waktunya buat kami. Semoga penyusunan skripsinya lancar Bang ya. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.